Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya bareng saya Adnan. Nah, kali ini kita akan mengerjakan satu lab lagi, labnya DevNet ya, di Cisco Networking Academy. Kali ini yang akan kita kerjakan adalah lab 4.9.2 ya, dimana nanti mengintegrasikan REST API dalam aplikasi Python ya. Nah, ini ada 6 part nanti yang akan kita lakukan di sini ya, di lab ini. Pertama ini kita akan menjalankan virtual machine DevASC-nya ya. Kebetulan untuk yang ini sudah jalan di dalam virtual machine ya. Ini untuk yang di tangkapan layar ini berarti nanti kita lalui, kemudian nanti akan langsung ke part 2, di mana part 2 nanti ada satu aplikasi untuk mengarahkan ketika kita mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain itu melalui mana saja gitu ya. Kemudian jaraknya berapa dan butuh berapa liter untuk konsumsi bahan bakarnya. Ini nanti ada satu tangkapan layar ini ya, satu aplikasi itu. Nah, nanti kita akan membuat aplikasi yang seperti itu ya. Nah, di sini ya, dan untuk membuatnya kita akan membutuhkan satu API key dari MapQuest ya. Nanti MapQuest ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data directionnya ya. Oke, dan aplikasinya ini nanti akan kita coba modifikasi ya, kita upgrade ya dengan beberapa fitur ya, seperti tadi jaraknya, kemudian nanti kita akan melalui kemana saja ya. Ini nanti akan kita modifikasi fiturnya. Oke, dan menguji secara keseluruhan aplikasi itu berfungsi dengan baik atau tidak di sana. Oke, kebutuhannya untuk lab ini ada komputer, tentunya komputer yang nanti bisa untuk menjalankan ini ya, VMdev ASC-nya ya. Kemudian ada VirtualBox ya. Nah, VirtualBox-nya ini nanti yang akan digunakan untuk menjalankan Dev ASC, virtual mesinnya ya. Oke, di sini sudah terpenuhi, sudah jalan ini VM-nya. Sudah kita jalankan part 1, berarti kita lewati. Kalau belum berarti Anda harus mengunduhnya. Yang pertama menyiapkan komputer tentunya, kemudian Anda mengunduh VirtualBox-nya ini ya, yang akan digunakan untuk menjalankan virtual machine Dev ASC-nya. Dan kalau untuk file Dev ASC-nya Anda bisa mengunduhnya di websitenya NetAcad ya, Cisco Networking Academy. Di sana ada image untuk virtual machine ini. Oke. Lanjut ke part 2. Nah, ini di sini part 2. Ini ada satu tangkapan layar. Ya, tangkapan layar sebuah script di mana ada satu lokasi ya. Di sini ada starting lokasi Washington, kemudian destination-nya Baltimore. Bagaimana aplikasi ini nanti menunjukkan ketika pergi dari suatu tempat ke tempat lain ya, itu nanti membutuhkan waktu berapa lama, jaraknya berapa kilometer, kemudian bahan bakar yang dibutuhkan ada berapa liter ya. Kemudian ada juga rute melalui mana saja di sini ya. Ini nanti kita akan membuat itu. Nah, ketika membuat itu nanti kita membutuhkan satu data yang berada di MapQuest ya. Nah, untuk mendapatkan data yang ada di MapQuest, kita harus mendapatkan
key ya, mendapatkan API key dari MapQuest ya. Nanti kita ada langkah untuk membuatnya. Nah ini, API key ini nanti setiap akun beda-beda ya. Jadi nanti ketika kita digunakan untuk melakukan pembuatan aplikasi, API key-nya ini nanti dari hasil yang kita dapatkan di MapQuest. Ya ini, sudah selesai, quit ya, sampai sini. Ya, sekali lagi nanti di sini untuk membuat aplikasi ini yang dibutuhkan adalah API key yang dari MapQuest. Bagaimana mendapatkannya? Nah ini ada caranya di part 3. Nah, part 3 ini kita masuk ke developer MapQuest ya, halaman developer MapQuest. Nanti kita sign up dulu kalau belum punya akunnya ya. Ini saya bukakan dulu halaman untuk MapQuest-nya ya. Oke, jadi kita masuk ke developer ya, .mapquest ini. Nah, ini halaman depan dari developer MapQuest. Kalau belum punya akunnya bisa sign up di sini, kalau sudah punya login di sini ya. Untuk sign up, ini halaman sign up-nya. Membutuhkan username, email, kemudian mengisi nama depan, nama belakang, dan company ya, serta password ya. Ini semuanya ada tanda bintangnya, so berarti harus diisi ya. Oke, kemudian kita sign up setelah centang ini ya, agreement dan macam-macam ini. Oke, nah ini ya, tadi kita sudah sign up, isi tadi ya, kita mengisi ini. Kemudian kalau menurut petunjuk di dokumen lab ini, untuk company-nya diisi dengan Cisco Networking Academy Student ya, seperti yang saya isikan juga. Saya isinya seperti itu ya. Oke, coba kita lihat ya, login di sini. Saya sudah create ya, kemarin saya pakai ini. Masukkan password yang Anda buat kemarin ya, atau yang tadi. Oke, nah ini ya, username namanya, untuk profilnya namanya ini, dan company-nya ini yang dituliskan tadi, yang diisikan tadi. Oke. Berikutnya, setelah kita berhasil untuk membuat akun ya, untuk mendapatkan key-nya bagaimana? Nah, ini ada menu manage key di sini ya. Manage key. Ya. Manage key ya. Kemudian setelah manage key di sini ada, kita diminta untuk klik approve all key. Nah, ini ada menu approve all key, ini di sini ada gambar kunci ya. Approve all key. Klik. Oke. Kemudian setelah itu ya, nanti masuk ke dalam my application, akan menjumpai satu key berupa consumer key. Ada beberapa key di sana ya. Nanti yang akan kita pakai adalah consumer key ya. Masuk di sini di my application. Nah, ini ada beberapa consumer secret, consumer key. Nah, ini nanti yang dipakai adalah consumer key ya. Kita disuruh untuk mengcopy, kemudian untuk yang nanti akan digunakan pada langkah-langkah selanjutnya ya. Oke, lanjut ke part 4. Nah, di part 4 ini kita sudah mulai untuk membuat aplikasi ya. Kita mulai membuat aplikasi. Di sini di step 1 kita sudah mulai membuat ya, new file menggunakan Visual Studio Code ya. Di VM ini juga sudah disediakan aplikasi tersebut. Nah, di sini ada icon Visual Studio Code, kita buka gitu ya.
Oke ya, ini beberapa yang kemarin saya main-main ya. Kita lanjutkan. Di sini langkah berikutnya ya. Oke, kita geser ke sini saja. Sorry. Geser ke sini ya, biar nanti bisa sama-sama kita lihat bareng-bareng ininya, codingnya ya. Oke. Nah, setelah Visual Studio Code ini dibuka ya. Oke, ini ada di desktop ya, sudah ada ini petunjuknya. Masuk ke menu select file dan nanti kita akan mengarah ke DevNet src lab DevNet src MapQuest ya, diarahkan ke folder di sana ya. Masuk ke file, kemudian open folder ya, open folder. Nah, nanti masuk ke ini ya, ada lab, kemudian DevNet source, MapQuest ya. Nah, ini MapQuest ya. Oke, nah ini sudah ada beberapa yang saya bikin, ini sudah sampai 7 ya, tapi nanti kayaknya ada beberapa yang perlu dimodifikasi. Oke, kemudian klik OK. Nah, kalau klik OK, nanti ini yang tadi ada di sini ya, di sebelah kiri. Ini ada MapQuest JSON 1 sampai 7 ya. Oke. Nah, untuk yang pertama ini ada file new file. Kita membuat file baru, bisa masuk ke sini ya. File, new file. Ya. Kemudian new file ini ya. Sorry, mana ya? Antiplo. Nah, ini masih Antiplo ya. Nanti disimpan namanya ini MapQuest parse json 1.py ya, disimpan sana. Nah, ini sudah saya simpan, ini contohnya. Saya hapus dulu ya, kita pakai yang ini saja ya. Nah, ini dimana nanti kita isikan ini. Nah, ini langkah-langkahnya di step 2 ya. Kita masukkan ini ya, itu following import statement. Jadi ini untuk memulai JSON ini kita membutuhkan library-nya apa saja sih ya. Kita masukkan ini, ada library ini ya. Nah, ini kita masukkan di sini ya, ada 2 yang dibutuhkan di file 1 ini ya. Oke, setelah sudah ya, ini saya nonaktifkan dulu aja ya. Ini kan di sini di C itu menjalankan, saya geser sedikit ya, menjalankan ini tanpa yang ada di bawah ini. Saya komen dulu ya, saya matikan ya. Oke, yang di bawah ini saya matikan ya, di komen, sehingga nanti ketika dieksekusi ini tidak dijalankan ya. Artinya saya hanya menjalankan ini saja sesuai dengan ini step 2 ya, di part berapa ini, part 4 ya. Saya tambahkan di sini deh komentarnya ya. Part 4 step 2A ya, step 2A. Ini step 2A di sini. Oke, setelah ini diminta untuk disimpan ya. Simpan. Oke, sudah saya simpan. Kemudian diminta untuk membuka terminal ya. New terminal ini. Untuk terminal, gimana kalau kita tambahkan di sini nanti ya, biar bisa tampil semua. Ini ada terminal, kita buka ya, terminal. Kita buka lagi yang di Visual Studio nya, kemudian ini labnya. Kita labnya kita kecilkan di sini ya, baris per baris, misal bisa kita lihatin nanti ya, atau terminal di bawah ya.
Terminalnya di bawah aja ini. Tambahkan lebarnya. Nah, oke, ini ya. Kemudian langkah selanjutnya buka terminal, sudah ini ya. Ya, ini untuk mencoba untuk setelah disimpan ya, coba untuk di running scriptnya ya, apakah ada error atau tidak ini ya. Nah, perintahnya adalah ini python 3 mapquest nama filenya python, nama filenya python 3 nama filenya. Jadi ini ya, kita coba jalankan python 3 ya, kemudian mapquest. Untuk mempermudah kita masuk ke direktorinya ini ya, jadi nanti kita mempermudah untuk tab-tab saja, tidak perlu mengetikkan panjang nama filenya ya. Jadi kita masuk ke cd ya, lab, kemudian dev source mapquest. Oke, posisinya di sini ya, agak geser ke sini biar bisa kelihatan skripnya ya. python 3 mapquest. Nah, ini kan tinggal tab saja, tinggal file berapa gitu ya. Ya, kita jalankan enter. Nah, oke, dikatakan di sini kalau misalkan tidak ada komentar error apapun ya, tidak ada notifikasi error apapun, berarti dia skripnya benar ya, yang ini ya, skripnya sudah sesuai ya. Langkah ketiga ya, nah ini langkah ketiga, kita akan memasukkan mapquest URL di mana nanti kita sudah mulai untuk scripting di mana. Nah, ini API-nya ngambil dari mana gitu ya. Kemudian kalau di sini ini masih kita deklarasikan ya, untuk destinasinya dari mana, kemudian source-nya atau original apa ini ya. Jadi source-nya, sumbernya kita mulai dari mana, kemudian kita tujuannya kemana, ini masih kita deklarasikan secara manual, script tidak diinputkan. Kemudian nanti ditambahkan key-nya. Nah, ini key-nya nanti kita masukkan di sini, key yang tadi kita kopikan ya. Nah, ini ada main API, ini kita masukkan di sini ya, scriptnya ini ya. Ini kita buka, kemudian ada origin-nya ini, kemudian ada destinasinya ini, dan ada key-nya ini ya. Sampai sini di step 3 ya, step 3 ini part 4 step 3 ini kita tambahkan di sini, part 4 step 3A ya. Oh ya, kemudian ini mumpung saya ingat, nanti pada saat proses pembuatan source code di sini itu nanti cukup sensitif ya, artinya dia berada di baris mana, kemudian dia berada jaraknya menjoroknya itu harus sama nanti antara yang satu yang sama-sama berkaitan, itu harus sama. Ketika sebenarnya skripnya sudah benar, tapi ketika dia itu menjoroknya selisih satu spasi saja, itu membuat tidak jalan ya. Oke. Oke, sudah sampai sini ya APK-nya. Kemudian yang B ya, yang B ini URL bla bla bla. Nah, ini kita kopikan saja, kita masukkan di sini. Nah, ini ya, ini yang URL ini ya. Nah, ini kan sampai sana, sampai destination ya. Oke, udah kita hapus ya.
Ini yang B ya, part A yang 3B ya. Oke. Ya, kemudian yang C ini JSON bla 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 kita masukkan juga di sini ya. Kita tambahkan di sini ya biar BC ya, yang JSON ini C ya. Oke. Udah. Oke. Ya. Kemudian terakhir ya, nanti kita akan melakukan eksekusi ya, bagaimana ini sudah selesai. Jadi source code-nya jadi seperti ini ya. Ini ada import file ya. Kemudian nanti ini ya, yang jadinya seperti ini. Jadi kalau ini yang di atas itu satu-satu ya, ini nanti yang D ini nanti jadinya seperti ini nih ya, sampai di sini JSON data sudah selesai di sini dan kita simpan. Oke, setelah kita simpan kita coba untuk jalankan. Nah, ini masih menjalankan, namanya masih ini ya. Tadi import library-nya kita sudah mencobanya tanpa error, kemudian ini sudah ditambahkan API, kemudian asal, tujuan, dan key-nya. Kemudian ada satu fungsi untuk mengambil key ini, kemudian destinasi ini diolah ya, sehingga nanti akan memunculkan data di sini ya, akan ditampilkan datanya, yang kalau di sini terlihat ada rutenya, cukup banyak sekali informasi yang didapatkan ya. Nah, ini ada ini semuanya ditampilkan ya. Jadi ada latitude-nya ya, kemudian ada jaraknya, ada waktunya ya, ini dan beberapa juga ada ya. Ini masih belum difilter. Nah, nanti di langkah-langkah selanjutnya itu akan kita coba filter ya. Oke, nah ini coba kita jalankan lagi di sini ya. Masih sama ininya, yang filenya kita jalankan ya, yaitu file 1. Enter. Oh ya, untuk ini juga Anda harus online ya untuk menjalankan, karena memang mengambil data dari MapQuest ya. Nah, ini informasinya yang didapatkan ketika dari Washington DC mau ke Baltimore ya. Rutenya itu seperti ini. Ini data data lengkapnya ya. Data lengkapnya nanti bisa kita filter ya. Oke, berarti ini berhasil. Selanjutnya, nah ini diminta untuk coba dari tempat asal ke tujuannya itu dirubah, tidak Washington. Nah, misalkan dirubah menjadi Roma, Itali gitu ya. Itali ke mana ini? Frascati ya. Itali juga ini. Ya, kita simpan ya. Setelah itu coba kita jalankan ulang di sini. Apakah dapat data? Sama ya, dapat data ini. Ya, datanya seperti ini. Oke, itu yang langkah keempat ya. Langkah yang keempat adalah menjalankan rute dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya tadi ada Washington ke Baltimore ya, Roma ke Frascati. Itu kita bisa mendapatkan datanya yang nanti bisa kita olah lebih lanjut gitu. Oke, dilanjut ke step 5 ya. Nah, step 5 ini
kita akan merubah beberapa script ya, dimana nanti dari file 1 ini disimpan namanya menjadi file 2. Oke. Nah, apa saja yang akan dirubah di sini? Nanti akan menambahkan beberapa fungsi di aplikasi ini. Ya, contohnya nanti fungsi ini akan menampilkan, jadi hanya ininya saja, akan mengambil URL-nya saja ya. Yang tadi kalau di file 1 itu semuanya ditampilkan. Nah, sekarang nanti akan mengambil URL-nya saja, yang dimana nanti URL ini bisa kita copy dan eksekusi di web browser gitu ya. Di web browser nanti akan tampil data-datanya di sana ya. Oke, langsung saja kita ambil yang file 2 saja ya. Sepertinya file 2 itu sudah nah ini, jadi mirip dengan file 1 ya. Ini hanya nanti ada tambahan fungsi di sini. File 1 kita close saja. Oke, nah file 2 ini ya sama. Untuk ini asal dan tujuannya ini dibikin ini ya. Kembali lagi, kalau tadi yang file 1 sudah saya edit ke Italia, ini kembali lagi ke Washington ya. Kemudian disimpan di sini dalam nama file 2 ya, MapQuest 2 ini. Selanjutnya ada fungsi yang akan dibuat di sini ya. Sorry, ini di atas ya. Ya. Ini ya, disimpan dalam ini. Oke, nah ini di bawahnya print URL ini ya. Nah, yang ini ya. Oke, ini step berapa nih? Saya tambahkan saja yang C ya. Step 5C ya. Nah, di sini di bawahnya print JSON-nya ini ya, di JSON datanya ini nanti diganti ini ya. Nah, ini step 5C ya. Oke, step 5C ya. Oke, partnya part berapa ini ya? Step masih part 4 ya. Oke, part 4 5C ya. Part 4 step 5C. Oke. Nah, kita tambahkan kode ini ya. Kita akan mengambil URL ya, kemudian ini ditaruh di atasnya ini ya, JSON code yang tadi di di file 1 ini sudah ada ya. Kemudian ini juga sudah ada di file 1. Jadi kita menambahkan ini, kita mengambil URL saja, di mana nanti original dan destination-nya ini kita pakai Washington dan Baltimore ya. Oke, sudah, dan kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita jalankan ya. Di sini yang file 2 ya. Nah, di bawah ya, ini di bawah nih, yang di terminalnya sini. Ini 2 ya. Enter. Nah, oke, ini sukses ya. Jadi kita ikutin saja kodenya di sini ya. Kita sukses ya. Kita sukses. Ini key-nya adalah key yang punya saya ya. Bedakan dengan yang di sini. Punya saya, kemudian dari Washington ke Baltimore. Nah, ini ya, sukses. Oke.
Nah ini bisa dikopikan ya dan dieksekusi di web browser ya. Tapi kita ke step 7 dulu ya. Oke. Nah, step 7 ini kita bikin yang 3 ya, menjadi 3. Ya, dimana perubahan apa yang dilakukan di step 7? Oke. Nah, ini nanti di step 7 ini kita akan membuat satu dialog ya. Kalau yang di sini kan masih tujuan dan asalnya itu masih statik dengan menggunakan script ya. Nah, nanti kita akan membuat dialog, kita menginputkan asal dan tujuannya ini. Oke, asal dan tujuannya nanti akan kita inputkan ya, sehingga nanti akan memunculkan datanya ya. Nah, contohnya ini ya, jadi di step 8 nanti kita jalankan yang di Python 3 ini. Ada tujuannya, jadi nanti ada ini ya, start location, kemudian kita memasukkan asal, kemudian tujuannya kemana, nanti akan ditampilkan URL nya ini ya. Oke, nah kemudian di sini nanti dia akan looping ya, terus setelah enter ini nanti akan keluar start location seperti ini. Untuk menghentikannya nanti Ctrl C ya. Oke, kita buka langsung saja yang 3 ya, jadi masih sama sebenarnya ini ya. Ya, nanti kita buang beberapa dan kita tambahkan beberapa ini di step 7 ya. Kita buat yang tadi file 2 itu kita simpan menjadi file 3. Oke, sudah. Kemudian di sini diminta untuk hapus yang di file 2 ya, original dan destinationnya kita hapus. Nah, ini saya komen saja ini ya. Ini dari file 2 ya, dari file 2 saya komen saja. Ini step 7 ya. Nah, di step 7 ini kita diminta untuk menambahkan ini while true ya, yang ini ya, while true. Kemudian nanti ada input. Nah, ini nanti input kita ada satu dialog ini, input untuk starting location dan destination ya. Ke bawahnya sama seperti dengan file yang kedua tadi ya. Jadi ini file ketiga ini hanya menambahkan ini input. Nah, dimana nanti di URL ini ya, ini bisa kita mikirin dulu ya. Di URL ini nanti akan mengambil ketika dieksekusi ya, JSON-nya ini akan mengambil key, kemudian from-nya origin ini mengambil yang diinputkan, dan destination-nya juga mengambil yang diinputkan di sini ya, DST ya. Oke, kita simpan ini ya, kemudian kita jalankan yang ketiga ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, enter. Nah, saya angkat sedikit aja ya biar kelihatan ini. Ada lokasi ya, lokasinya kita bisa isikan. Nah, misalnya ini Washington ya, DC DC ya, ini start locationnya. Kemudian destinasinya Baltimore gitu, Baltimore MD ya. Kemudian enter. Nah, ini nanti akan menampilkan seperti ini ya. Ini kalau kita copy, coba ya, kita masuk ke sini, kita tambahkan di sini, coba keluarnya seperti apa sih ya. Nah, ini ya, keluarnya seperti ini ya, nanti yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, ini oke, kemudian lanjut lagi ya.
Nah, kalau misalkan tempat lain misalkan ya tadi yang Itali, kita bisa masukkan di sini ya, Roma, Itali gitu ya, Itali ya. Kemudian nanti destinasinya mana tadi yang Roma itu saya lupa ya. Nah, ini kita masukkan di sini ya, coba yang Roma. Nah, ini ya, saya nggak hafal kotanya ini ya, belum pernah ke sana. Oke, nah ini ya kita masukkan. Jadi nggak perlu ngedit scriptnya, kita bisa masukkan di sini di aplikasinya ya, ada dialog untuk menginput lokasi asal dan tujuan. Kemudian untuk menghentikannya, ini kan dia loop ya, ini looping ya. Untuk menghentikannya ada perintah Ctrl C di sini ya, Ctrl C, kita tekan Ctrl C. Nah, dia keluar ya. Oke, itu di step di part 3 ya. Apa part berapa tadi? Part 4 ya. Part 4 file 3 ya. Selanjutnya file 3 ini kita simpan lagi untuk dimodifikasi, disimpan menjadi namanya file 4 ya, MapQuest 4 ini ya. Kita close untuk ini, kita ambil yang 4 ya. Nah, ini 4. Oke, yang 4 apa perubahannya? Nah, kita lihat di sini ya. Oke, ini aja deh ya, nanti agak klik lagi kenapa apa. Di 4 ini di step 9 ya, dimana nanti kita akan menambahkan fungsi ya. Tadi kan kita untuk keluar menekan Ctrl C ya. Nah, ini kita akan menambahkan fungsi untuk keluar aplikasi dengan memberikan memasukkan satu key ya, bisa Q ya, atau mengetikkan quit gitu ya. Nah, ini nanti ketika dimasukkan ini dia akan keluar. Nah, ini kita tambahkan di while-nya tadi ya, ini ya. While ini step 9 ya. Part 4 step 9. Part 4 step 9. Kita edit ya. Step 9. While-nya kita tambahkan ini. Jadi ketika origin-nya itu dimasukkan quit atau Q ya, dia akan berhenti, break. Ya, kita tambahkan di sini. Jadi orignya ini kan dimasukkan lokasinya apa, tapi ketika yang dimasukkan orignya ini quit atau Q ya, maka dia akan break di sini, masukkan di sini. Sama juga yang destinasinya ya, selain quit berarti dia akan terus, tetapi kalau ada quit dan Q ya, di sini ditambahkan destinasinya, dia akan keluar. Oke, lanjut, ini sudah ditambahkan ya. Nah, sudah, yang bawahnya masih sama. Kemudian kita simpan. Oke, simpan, baru kita jalankan ya yang MapQuest 4 ya. Kita coba jalankan ya. Ini jadi gini ya, biar bisa untuk kurang ke atas juga ya. Oke, saya ke atasin. Nah, jadi MapQuest 4 ya, 4. Kita enter, jalankan. Nah, ini sama seperti yang 3 tadi, memasukkan yang ada Washington DC, kemudian Baltimore ya, MD, enter. Nah, dia akan memberikan informasi itu, kemudian tetap seperti tadi ya, looping ya. Tetapi ketika kita memasukkan perintah quit ya, atau key seperti ini, ketika kita enter dia keluar.
tidak menekan Ctrl C, tapi dengan menambah apa, memasukkan Q atau key atau quit ya, tulisan quit itu yang di sini. Ini ya. Oke. Ya, di 4 ya ini sudah dijalankan ya. Nah, ini. Jadi di step 11 ini menjalankannya ya, berhasil memberikan informasi ya, kemudian ketik quit atau Q tadi dan akan keluar ini. Oke, itu ya di step 11 A ya. Kemudian ini diminta paste the URL in the ground, seperti yang tadi ya, seperti yang tadi. Kita coba copy link address dan kita masukkan ke sini tadi ya. Nah, oke. Ini Washington DC ya. Nah, ini rutenya ya. Ini ada error ya. Jadi ada dua ini, ada dua kode di sini ya. Yaitu ada rute ya, dan ada info ya. Infonya errornya apa? Kelihatan error code 2. Nah, ini ya. Nah, di sini error enggak ya? Yang di labnya oke, ini copyrightnya. Nah, ini ya, ini yang infonya ya. Kemudian ada rute, ketika diklik plus ya, plusnya diklik nanti akan melihat detailnya ya, seperti apa ya. Nah, expand ya, jadi akan di expand atau di ini ya. Oke, itu informasi saja. Kemudian selanjutnya itu masuk ke 5 ya. Jadi yang file 4 ini file yang 4 ini nanti kita akan modifikasi ke 5 ini ya, yang part 5 ya. Part 5 ini yang 4 kita ganti namanya menjadi 5 dan kita modifikasi, ditambahkan ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan berapa jaraknya serta waktu ya, waktu yang ditempuh, berapa jaraknya, kemudian bahan bakar yang digunakan di sini ya. Dengan menambahkan ini ya, print direction form, sebenarnya ngambil yang tadi sih, yang di atas, yang detail itu ya. Print direction from mana ya, nanti destinasinya mana, nanti akan keluar trip duration, ambil ini ya. Kemudian ini jaraknya, ini masih pakai mil ya. Nanti kalau dirubah menjadi kilometer di sini ada ya, ini ada perhitungannya. Ketika dirubah menjadi kilometer, nah ini dikalikan 1,61 ya. Kemudian ini filenya masih apa, itu apa, galon mungkin. Ini dirubah menjadi liter ya. Ini nanti yang akan ditunjukkan seperti ini, nanti diedit sedikit, ditambahin fungsi lain sehingga nanti akan menjadi kilometer dan liter, tripnya, waktunya berapa lama. Nah, ini kemudian di sini kok banyak banget kodenya apa, digitnya di belakang koma. Nanti bisa kita sederhanakan. Nah, ini menyederhanakan, stringnya hanya berapa saja yang akan ditampilkan. Nah, kalau di sini yang dihasilkan adalah 2 digit di belakang koma ya, ini dengan 2F ini. Ya. Oke, kita lanjut di part 5 ini ya, berarti ya, ini part 5 ini. Part 5 ini dari part 4, ini hapus saja ya. Cari yang 5 yang sudah ini, sudah saya modif ya. Oke, 5 ini dari 4 kita
ubah sedikit ya, kita agak ini lebarkan sedikit ya biar kelihatan. Nah, oke, ini bener ya 5 ya. Oke, 5. Ini saya sudah jadi kilometer ya. Oke, nanti kita step-step dikit-dikit ya. Yang pertama ini. Yang pertama adalah step 1B ya. Ini ya, step 1B ya. Step 1B ini. Step 1B part 5 step 1B. Part 5 step 1B ya. Ini kita tambahkan ya yang print direction dan lain-lain ini. Ini dari sini ya. 1B ya. 1B ini menambahkan print ini destination, kemudian ini rutenya, ini kita hapus dulu ya. Ini masuk ke sana, ke mile ya. Ini jadi 1 ya, direction dan lain-lain. Trip duration mile, ini kita buka lagi fuel ya. Kemudian ini kilometer kita ini aja ya, ini sampai sini ya, sampai fuel. Kemudian ini masih kita nonaktifkan dulu untuk pembulatannya, jadi sampai sini ya. Oke, print ini. Oke, ya, jadi ini sudah kita copy di sini, kita simpan ya dan dijalankan di sini. Oke, kita coba jalankan yang kelima. Enter. Washington DC Baltimore gitu ya, MD. Oke, ini sorry, Washingtonnya kurang ini ya, kurang. Oh, dari tadi makanya error ya, ini kurang ini ya, mohon maaf ya. Oke, saya tidak memperhatikan tulisannya ya. Makanya kok tadi error ya di browsernya ya. Washing kurang huruf NG ya, Washington dari tadi Washington, DC. Sudah ngantuk saudara-saudara. Kemudian Baltimore ya, MD. Nah, ini baru dia nemu di MapQuest-nya ya. Ini di MapQuest-nya nggak nemu ya dari tadi ya, sorry ya. Oke, ini ketemu bahwa tripnya berapa lama ya. Mana nih? Nah, ini ya tripnya berapa lama, kemudian ada berapa jaraknya ini, dan bahan bakar yang digunakan berapa banyak ini. Dan ini kan karena sudah mengcopy yang ke 4 tadi, kita bisa mengetikkan quit atau key ya, enter, keluar ya. Nah, kita coba untuk ini dimodifikasi untuk dijadikan kilometer ya. Untuk dijadikan kilometer, kita masuk di sini. Ini mile-nya kita ganti ya. Ini kita ganti di sini. Kita kopikan saja yang ini ya, fungsinya di sini. Nah, di sini kita aktifkan ya. Nah, ini ketika menjadi kilometer, dirubah menjadi kilometer. Kita coba jalankan lagi. Washington, benar ya. DC ya, enter. Baltimore ya, MD. Nah, ini menjadi kilometer, yang tadinya mil
ya, 38 mil menjadi 61 km. filenya yang tadinya apa, galon ya, galon menjadi ini 1 galon 1,6 galon menjadi 6,2 liter. Kemudian kita bulatkan, kita tekan huruf Q dulu keluar ya. Kita akan bulatkan ini komanya, berapa koma di belakang, berapa digit di belakang koma. Ini fungsinya sudah ada di sini. Saya aktifkan yang di sini ya. Itu yang ini nih. Nah, ini berapa digit di belakang koma ini ya. Oke, kita simpan di sini. Kemudian kita jalankan ya. Washington DC, Baltimore MD. Nah, oke ya, sudah terlihat di sini ya. Coba kita kopikan ya. Yang tadi error ini harusnya sudah nggak error ya. Mana tadi Chrome-nya? Oke, ini kan ada error ya. Tadi salah ininya ya. Kok keluarnya ini? Kita akan mengcopy scriptnya ya. Mana tadi? Ini copy link. Kita enter di sini. Nah, ini ya. Jadi datanya adalah ini sebenarnya rutenya yang tadi, yang nanti kita bisa ambil untuk keperluan pemrograman, bisa kita taruh di dashboardnya di mana yang akan kita tampilkan ya. Nah, ini. Nah, tadi ada dua bagian ya, yang rute ini sama yang info ini ya, ada dua ini ya. Nah, kalau yang rute kita expand, ini ada informasinya tuh ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya pada step 2 ya. Step 2 ini masih di file 5 ya. Ini apa, menambahkan apa nih? Save and run, troubleshoot your code ya. Oke, kita jalankan, dia akan keluar ini Baltimore bla bla bla. Oh, udah ya, ini sudah ya. Kalau error ya troubleshoot, kalau tidak ya ini sudah ada ya. Tadi yang errornya hanya error ini ya. Inputannya saja ya. Oke. Kemudian ini di step 3 ya. Step 3 ini apa ini? Kita akan membuat ini ya, rutenya kemana-kemana gitu ya. Dari mana kemana, lewat mana gitu. Ini di step 3 tadi ya. Dengan nanti menyimpannya menjadi file berapa ini? Kita besarkan dulu ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Manuvernya, SAP-nya manuver. Oke. Nah, oke. Kita buat menjadi file MapQuest 6 ya. Kita bikin MapQuest 6. Yang 5 kita close saja, ambil yang 6 ya. Nah, ini sudah mulai banyak, kita buka saja lebar-lebar ya. Biar kelihatan ya. Nah, ini mulai untuk yang file 6 ya. File 6 ini tadi sudah ditambahkan ini kita hapus saja ya. Sudah sampai ke pembulatan ya, pembulatan penggunaannya biar tidak terlalu banyak ini ya, ininya gambarnya untuk codingnya ya, scriptnya. Oke, di sini di 6 ini nanti akan membuat ini manuver ya, manuver dengan menambahkan ini
ya. Ini manuver di sini, manuver yang nanti akan ada infonya kalau kita jalankan ini dari Washington ke Baltimore. Butuh ini apa, URL-nya adalah ini, kemudian informasi yang tadi tetap masih ada di file sebelumnya ya. Kemudian nah ini start dari mana kemana kemana, nah ini ya, sejauh berapa ya itu. Oke, ini kok sudah selesai nih untuk ini halaman berapa ini, step 5 ini manuver. Oh, wah ini saya tadi ngeklik apa ya, kepencet ini ya. Oh, per halaman ini ya. Oke. Oke lah, kita klik yang ini apa per halamannya tadi. Oke. Oke, kita ini ya. Oke. Menambahkan ini. Ya, oke, kita tambahkan ini. Nanti ketika di entry ya keluar ini berapa kilometer, kemudian lanjut lewat jalan mana ya sampai selesai di welcome to Baltimore ya. Oke, kemudian ada kurang berapa kilo lagi sampai sana. Nah, ini nanti akan ada informasi yang didapatkan dari MapQuest. Untuk keluar seperti biasa ini ada Q ya, quit ya. Oke, ini kita masukkan di mana? Nah, ini setelah yang file tadi ya, kita masukkan di sini di print. Oke, kita kecilkan di sini. Oke, kemudian ini ya, tadi kan ada file ini ya. Nah, ini kita akan menambahkan satu fungsi lagi di sini ya, itu narasinya untuk manuver ya, dikopikan yang dari tadi. Oke, selesai dan kita simpan. Setelah kita simpan, kita jalankan yang 6 ya, 6 enter. Washington DC Baltimore MD, enter. Nah, ini informasi URL-nya ini, kemudian ini tadi informasi dari Washington ke Baltimore membutuhkan berapa lama dan jaraknya berapa, serta kebutuhan bahan bakarnya berapa. Kemudian ada informasi start dari mana ya, kemudian apa sepanjang berapa kilo ya, kemudian nanti ini sampai ke Baltimore ya. Oke, itu sudah selesai. Kemudian kita quit. Nah, seperti ini nah. Oke, sama juga dengan yang ini ya. Oke, lanjut lagi di step 6 ya, step 6 di part berapa ini ya. Jadi step 6 ini nanti kita akan membuat apa nih, inputnya itu invalid ya, jadi tidak ditemukan. Contohnya misalkan di sini dari Washington ke Beijing rutenya nggak ditemukan misalkan, atau dari Washington ke tulisannya Bal saja ini ya. Nah, ini nanti ada rute yang tidak ditemukan ya. Ketika rute tidak ditemukan akan memberikan informasi apa? Nah, status code di sini ya, status code-nya apa, 402 611 atau apa. Nah, ini nanti ditambahkan fungsinya di sini ya. Jika tidak ketemu apa gitu ya, 402 itu apa, 611 itu kan ada di materinya ya, 611 402 apa yang lain ya, 404 dan lain-lain itu ada. Nah, ini ditambahkan ini else if bla 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 ya. Ini nanti disimpan dalam file ini 7. Nah, di sini berarti 7 yang terakhir ya kalau dilihat dari sini. Yang 6 kita lewatin, kita ke yang 7 sekarang ya. Oke,
Nah, ini sudah saya tambahkan di sini ya, yang tadi if-nya ya. Sekali lagi, ini kalau Bapak Ibu dan teman-teman misalkan melakukan scripting ini ya, misalkan if ini ya masih dalam satu rangkaian di sini ya. Nah, ini harus sejajar di sini dengan sini, harus lurus. Kalau misalkan meleset satu spasi saja, ini tidak bisa dieksekusi atau ada error ya, harus sejajar. Nah, ini kebablasan ya. Oke, ini kemudian kalau misalkan ini aja, misalkan printnya ini ya, ini spasi gini juga akan error. Nah, jadi harus betul-betul pas ya, rapi. Rapi. Oke, kita simpan ya. Jadi yang tadi ini ya, ini ditambahkan di bawahnya yang pembulatan tadi ya, else if dan lain-lain. Ini ada for each. Nah, ini ditambahkan if ini bla 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 ini ya, kemudian kita simpan ya. Ini sudah nggak dipakai. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan sesuai dengan ini ya. Setelah kita tambahkan, kita jalankan, ini nanti ada input dan nanti ada informasi yang seperti ini tadi ya, rutenya. Kalau misalkan benar, nah, kalau yang dimasukkan benar ada rutenya. Sekarang kalau yang dimasukkan itu ini juga yang dimasukkan benar. Nah, kalau misalkan yang dimasukkan itu tidak ada datanya, nanti yang akan ditampilkan apa? Nah, ini status code-nya seperti ini. Misalkan ini kurang lengkap ya, nanti akan ditampilkan status code-nya seperti ini ya. Oke, nah ini dan quit-nya ini terakhir kayaknya ya, yang untuk yang lab 4.9.2 ini ya. Kita coba jalankan ya. Yang ini pertama kita masukkan yang benar dulu ya, yang 7 ini ya. Kita masukkan lokasi yang benar, yaitu di Washington DC ya. Kemudian Baltimore MD. Nah, ini yang ditampilkan ini dia bisa memberikan informasi jarak dan lain-lainnya ya. Ini rutenya kemana ya, ini bisa memberikan informasi. Kemudian kita coba yang dari Moskow Rusia ke Beijing Cina ini ya. Kita coba ya, Moskow, kurang ya, Moskow Rusia. Destinasinya Beijing Cina. Dia bisa menginformasikan. Nah, ini bisa menginformasikan ini ya. Oke, ini dari mana ke mana, ini bisa menginformasikan rutenya jauh sekali ya, karena dari Rusia ke Cina di awal ini ada petunjuk jalannya, namanya tulisan Rusia. Kemudian ketika sampai di Cina, yang apa yang terjadi? Yang terjadi juga akan diinformasikan tulisan-tulisan Cina untuk petunjuknya ya. Ada juga yang Arab ya, yang Arab atau yang tulisan Inggris juga di sana ada ya. Sampai ke sana dan nyampe di Beijing ya. Ini yang tujuannya bisa dicapai, yang ada di dalam database juga ya. Nah, sekarang kalau yang diinputkan keliru, misalkan kurang Washington ya, kemudian belum selesai di enter misalkan. Nah, ini akan keluar invalid user input, artinya tidak ketemu, bal ini nggak dikenali apa itu ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke, dan untuk mengakhiri
ini seperti biasa dengan mengetikkan quit atau huruf Q saja seperti yang sudah dibuat di awal ya, quit, enter. Oke, itu untuk lab DevNet di 4.9.2 ya, itu mengintegrasikan REST API di dalam aplikasi Python ya. Oke, silakan kalau ada komen silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian kalau memang ada salah-salah saya mohon maaf. Silakan kalau mau dibetulkan di dalam komentar menjadi masukan buat saya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya, karena subscribe membuat kami tetap kalau YouTuber itu membuat semangat ya, menambah semangat untuk membuat video-video berikutnya katanya gitu. Oke, terima kasih semuanya, sehat selalu ya, tetap ingat pesan ibu 3M ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.